Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berdoa proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa-apa yang Pak jelaskan dapat kalian terima dengan baik. Untuk itu kita awali dengan doa. Pak minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mulai kegiatan belajar hari pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang korosi ya. Masih ingat apa itu korosi? Ya mungkin akan Pak sedikit ulas secara singkat biar pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang korosi ya. Kemarin apa itu korosi? Jadi korosi itu ya kerusakan logam akibat terjadinya reaksi redoks antara logam dengan zat-zat yang ada di sekitarnya ya, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, yaitu contohnya perkaratan ya. Kemudian kemarin kita sudah juga berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi ya. Kemarin anak-anak sudah Pak minta merumuskan masalah dan kemarin sudah banyak yang merumuskan mengenai bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Faktor utamanya itu yaitu oksigen dan air. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mencoba mempraktekkan ya, sebagaimana kita ketahui air itu sebagai dan oksigen itu sebagai faktor utama. Nah, yang jadi pertanyaan nanti kan bagaimana seandainya logam atau besi itu kita rendam atau kita masukkan ke dalam cairan yang berbeda ya. Nanti kita akan bahas, kita akan buktikan melalui praktikum, melalui virtual lab. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat menganalisis berbagai jenis cairan yang dapat menyebabkan terjadinya korosi ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian adapun model pembelajaran yang digunakan masih model pembelajaran berbasis ini problem based learning ya. Nah, kemudian metode yang kita gunakan pada hari ini nanti yaitu metode percobaan, diskusi, tanya jawab dan presentasi dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Nah, mungkin anak-anak kemarin sudah tahu dan sudah mungkin sering melihat bahwa bagaimana ciri-ciri dari proses terjadinya karat dan penyebab terjadinya korosi atau karat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan uji coba walaupun secara virtual menggunakan aplikasi Maya, karena kalau kita lakukan secara nyata akan membutuhkan waktu untuk mengamatinya, karena karat itu, korosi itu terjadinya tidak dalam waktu hitungan jam, bisa mungkin dalam hitungan hari, minggu, membutuhkan waktu yang lama. Maka hari ini kita akan lakukan secara virtual menggunakan aplikasi, walaupun nanti hasilnya mungkin tidak sama persis dengan ketika kita melakukan praktikum secara nyata. Tapi intinya yang penting anak-anak tahu bahwa prinsip atau penyebab terjadinya korosi itu seperti apa ya. Nah, untuk tahap awal ini untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti kita awali dengan identifikasi masalah. Nah, permasalahannya kita ingin membuktikan apakah korosi itu juga dapat terjadi
dengan berbagai jenis cairan yang berbeda selain air. Itu nanti akan kita buktikan. Nah, itu melalui percobaan ya. Nah, sekarang anak-anak sudah membentuk kelompok ya? Seperti yang sudah disepakati ya. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, sekarang Pak akan jelaskan prinsip dari aplikasi untuk praktikum korosi ini ya. Semuanya sudah nginstal aplikasinya di HP-nya ya? Nah, kalau sudah silakan buka. Silakan buka aplikasi di HP-nya ya. Tentang korosi. Ya, sudah dibuka semuanya? Nah, di situ ada menu. Ya, anak-anak bisa lihat tampilan awalnya ya. Ada menu, sudah dibuka ya? Pilih cairan. Nanti anak-anak silakan pilih ya cairannya ya. Apakah memilih jenis cairan? Nah, nanti seluruh cairan itu nanti anak-anak praktikkan semuanya ya. Kemudian pilih hari. Nah, harinya nanti sudah Pak tentukan sesuai dengan yang ada di LKPD. Nanti Pak bagikan LKPD-nya ya. Kemudian pilih tutup. Nah, nanti kalian buat menggunakan tutup atau tidak tertutup. Nanti di selanjutnya kalian klik menu uji, nanti akan muncul hasil dari pilihan yang kalian lakukan tadi. Nah, hasilnya itu kalian catat di hasil percobaan ya. Paham ya? Kalau paham, ini Pak bagikan LKPD-nya. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya ya, masing-masing bekerja sesuai dengan tugas yang ada di LKPD ya. Nah, di sini ya. Di sini di lembar pengamatan ini cairan yang akan diuji sudah Pak tulis semua ya. Nah, di sebelahnya itu ada harinya. Sudah Pak tentukan hari ke-1 dan hari ke-5 untuk masing-masing jenis cairan. Kemudian hasilnya di sebelah kanan. Kalian catat nanti hasil dari percobaan yang kalian lakukan, kalian tulis di hasil percobaan ini dan lakukan untuk 10 jenis cairan itu ya. Ini kondisinya dalam keadaan tertutup. Jadi kalian pilih yang tertutup. Untuk percobaan kedua sama, jenis cairannya sama, cuma kondisinya tidak tertutup. Nah, nanti akan kita bandingkan hasil yang kalian dapat ketika ditutup dengan tidak tertutup. Apakah sama ataukah ada yang berbeda? Nanti kalian simpulkan ya. Nah, ini bisa ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Cairan air suling yang sangat cepat berkarat dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Karena air mengenai besi, maka air akan bercampur dengan karbon di udara yang kemudian dibentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut. Sedangkan sebagian air akan terurai menjadi 2 komponen yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Cairan air jeruk berkarat saat tertutup maupun terbuka karena jeruk mengandung sifat asam. Pada wadah terbuka, paku akan berinteraksi dengan oksigen sehingga lebih mudah korosi dibandingkan pada waktu wadah tertutup. Kesimpulannya, agar tidak terjadi korosi pada paku, jangan sampai terkontaminasi udara dan cairan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga paku dapat berkarat. Dari percobaan yang kalian lakukan itu, silakan. Tadi ada yang ingin ditanyakan atau semuanya mendapatkan hasil yang sama? Nah, yang kita gunakan tadi ada 10 jenis kurang lebih ya. Ada air suling, ada air garam, ada air sabun, ada minyak goreng, ada minyak tanah ya. Ada air jeruk nipis. Nah, dari ke-10 jenis cairan itu tadi secara umum sudah berhasilkan simpulkan yang kemudian antara wadah tertutup dengan wadah terbuka apakah menghasilkan proses perkaratan yang sama
banyaknya atau ada perbedaan antara wadah tertutup dengan wadah terbuka ya. Jadi seperti ini, kita kembali lagi ke teorinya. Jadi karat itu penyebab utamanya adalah karena faktor adanya oksigen dan air. Oksigen artinya berasal dari udara. Nah, ketika paku kita masukkan ke dalam suatu cairan atau suatu wadah dan kemudian kita beri tutup, kira-kira apakah paku itu bisa kontak dengan udara di luar? Tidak kan? Paling-paling kalaupun ada, dia hanya bisa kontak dengan udara yang memang sudah ada di dalam oksigen atau oksigen itu di dalam wadah ya, bukan oksigen, atau oksigen yang memang sudah terdapat di dalam cairan. Yang sudah mana? Kelompok mana sudah? Sini. Jadikan satu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, apa ada yang ingin disampaikan atau merefleksikan tentang hasil pembelajaran kita di hari ini? Apakah cukup menarik? Apakah ada masalah, ada hambatan, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin komentar dari hatinya mengenai pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah cukup mudah dimengerti, atau ada materi-materi yang belum dipahami, atau yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum kita tutup. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Jadi kalian cukup memahami tentang korosi ini ya. Jadi sedikit Pak ulang lagi. Jadi pada intinya korosi ini merupakan kerusakan logam akibat adanya interaksi antara logam dengan oksigen di udara ya. Artinya penyebab utama korosi itu yaitu oksigen dan air ya. Selain itu ada hal-hal lain yang bisa juga membuat proses korosi itu berlangsung lebih cepat. Tapi pada intinya oksigen dan air itulah faktor utama penyebab terjadinya korosi. Dan hari ini kita sudah juga melakukan percobaan, ingin mencoba apakah selain air, cairan-cairan lain itu bisa juga menyebabkan korosi. Selain ada juga yang bisa menyebabkan korosi, ternyata ada jenis-jenis cairan yang tidak menyebabkan korosi, seperti minyak tanah, minyak goreng. Jadi intinya sekarang kalau kalian sudah tahu, mungkin kalau kalian punya benda-benda yang ingin kalian lindungi agar tidak terjadi karatan, bisa kalian lakukan pencegahan dengan menghindari kontak dengan oksigen atau dengan air. Mungkin secara tradisional mungkin bisa dilumuri dengan minyak goreng, seperti pisau atau itu kan biasanya kan biar tidak berkarat, dilapisi dengan minyak goreng. Kalau mesin-mesin kendaraan biasanya dengan oli atau pelumas ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari 2 hari dari kemarin dengan hari ini tentang korosi. Paham ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai kimia unsur, mengenai unsur-unsur yang terdapat di alam, unsur-unsur golongan 1, golongan 2 yang ada di dalam tabel sistem periodik. Nah, silakan anak-anak buka buku paketnya, dibaca-baca di rumah, sehingga nanti di pertemuan berikutnya anak-anak sudah sedikit memahami tentang materi kimia unsur ya. Untuk itu Pak akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.